Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja ya. Kemarin kita sudah bahas untuk yang sistem elektrik starter belum. Kemudian yang sudah kita bahas sistem pengapian sama pengisian. Sekarang kita coba belajar untuk merakit kelistrikan beban, terutama untuk lampu. Nah, kali ini kita belajar untuk merakit yang menggunakan sistem bersumber dari aki atau listrik DC. Caranya seperti apa? Nah, kamu perhatiin aki. Pertama dari aki. Yang merah itu positif. Yang tanda hijau negatif. Ini tandanya menunjukkan terhubung ke bodi. Nanti kalau kalian rakit di unit, ini terhubung ke bodi, ya. Dia nggak repot cari bodinya. Kemudian setelah aki ada spring. Fungsinya untuk apa? Sebagai pengaman, ya. Bila ada konslet. Oke. Kemudian masuk ke kunci kontak. Kunci kontak. Sekarang yang mau kita hidupkan yang mana? Dalam hidupkan yang mana? Apa? Misalkan lampu, ya. Lampu depan. Karena di sini pakai LED. Di motor ini pakai LED. Kalau kamu pakai aki, misalkan untuk lampu, tapi lampu itu non LED, kalau sistem pengisian tidak kuat, aki itu cepat drop. Jadi kalau mau pakai bohlam yang pakai balon biasa, harus ganti sistem pengisian full wave istilahnya. Jadi apa? Biar tegangan untuk sistem pengisiannya lebih keras. Ya. Tapi kalau yang menggunakan LED bisa, perlu kita ganti dengan sistem full wave. Kebetulan di sini kita sudah pakai lampu jenis LED. Oke. Jadi kita misalkan menghidupkan lampu. Setelah dari switch atau kunci kontak ini fokus ke mana yang mau kita hidupkan. Sekarang yang ke lampu. Setelah kunci kontak, dia akan masuk ke mana? Kira-kira kemana ini? Order, ya, order ini. Order atau switch on off lampu. Ya. Dari aki ada string masuk ke kunci kontak, baru ke order. Ini order untuk menghidupkan lampu. Setelah masuk ke order, dia masuk ke order kiri untuk yang jauh bawah, atas atau jauh K. Kemudian setelah masuk ke order, dia langsung keluar ke lampu. Oke, saya kemudian di sini. Kalau kita lihat di gambarnya, misalkan ya kamu tidak terlalu bingung karena itu gambarnya sekali, ya. Ini kutub negatif, yang ini kutub positif. Ini ada string masuk ke kunci kontak. Ini harus positif, positif, positif. Setelah kunci kontak on, masuk ke order negatif. Tahu kenapa rangkaian listrik korsleting? Kenapa? Korsleting terjadi apabila kutub positif dan negatif ini terhubung. Maka akan terjadi korsleting. Jadi itu kalau kamu langsung hubungkan ini ke negatif, pasti korsleting. Ya. Biar tidak kotak gimana? Harus kamu hubungkan positif dengan beban. Beban itu misalkan lampu, baru ke negatif, baru tidak korsleting. Ya, jangan sampai rangkaianmu salah nanti. Oke, setelah di sini order. Ini order kanan masuk. Order kanan itu sekedar untuk menghidupkan, ya. Menghidupkan lampu. Sekarang kita perlu lagi untuk mengontrol lampu jauh dan lampu
Nah, makanya masuk lagi ke order kiri. Kalau yang motor unit ini ya. Oke, setelah order kiri di sini ada untuk lampu jauh, ada untuk lampu dekat. Setelah ada lampu ini baru ke negatif. Oke, sampai sini ngerti? Karena ini kita pakai akhir. Beda kalau kita pakai yang langsung dari spool. Kalau spool gimana rangkaiannya? Harus pakai apa? Kira-kira? Apakah harus ada aki? Kalau sistem lampu pakai spool? Kalau yang dari spool, aki ini tidak kita pakai ya. Tapi seperti apa? Ini spool. Spool itu harusnya AC dengan tegangan tidak stabil. Untuk menyetabilkan kita perlu apa? Kiprok atau regulator rectifier ya. Kamu udah belajar dari kemarin. Fungsi kiprok ada dua. Yang pertama untuk merubah arus AC menjadi DC. Yang kedua menyetabilkan tegangan biar tidak melebihi 12 volt. Makanya kalau kamu langsung menggunakan lampu yang tanpa menggunakan aki, jadi rangkaiannya dari spool ini harusnya tetap AC ya, tapi tegangannya tidak stabil. Semakin tinggi putaran motor, semakin tinggi kamu gas, tegangannya akan semakin meningkat. Lalu kiprok, nah, masuk ke kiprok, tinggal di jumper keluar. Yang ini misalkan sampai 12 volt ke atas. Setelah keluar dari kiprok dia stabil, tidak melebihi 12 volt. Kalau lebih dari 12 volt keluar dari kiprok gimana akibatnya pada lampu? Kenapa? Karena tegangan yang bisa diterima sama bohlam. Kalau kamu baca di bohlam itu ada keterangan 12 volt. Kalau lebih dari 12 volt bohlam mati. Oke. Jadi itu kenapa misalkan di motormu kamu hidupkan terus kamu tarik gasnya mungkin tidak terlalu kuat sampai setengah, bohlammu atau lampu kamu langsung mati. Berarti apa masalah apa? Apa? Kiprok. Jangan melebihi dari kapasitas yang bisa diterima. Oke, dari sini kalau saya suruh rakit bisa nggak sekarang? Coba. Belum. Oke, video cut dulu.